Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan membawakan bab orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Yang dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan maupun kerja kelompok. Tujuannya adalah menutupi gap antara kecakapan pegawai dengan permintaan pekerjaan atau jabatan, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dihadapi, lalu meningkatkan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas sekarang, membentuk sikap dan tingkah laku yang dapat diharapkan dalam pelaksanaan tugas, membantu memecahkan masalah operasional perusahaan sehari-hari seperti mengurangi absen, mengurangi kecelakaan kerja, dan lain-lain, mempersiapkan pegawai untuk memperoleh keahlian tertentu yang dibutuhkan perusahaan di masa depan, menambah nilai bagi pegawai. Manfaat orientasi yaitu mengurangi kecemasan karyawan. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Karyawan baru memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Karyawan baru menjadi lebih baik dan mandiri. Pelatihan atau training. Pelatihan adalah aktivitas yang dirancang untuk memberi para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan dimaksud untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, rutin, dan terinci, serta menyiapkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya sekarang. Tujuan dari pelatihan yakni sebagai berikut: memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, membantu memecahkan masalah operasional, mempersiapkan karyawan untuk promosi, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi, meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja, mencapai standar kinerja yang dapat diterima, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih, memenuhi kebutuhan perencanaan SDM, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Analisa dari kebutuhan pelatihan. Secara umum, analisis kebutuhan pelatihan didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasikan bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja yang ada di dalam perusahaan yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan menjadi meningkat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data akurat tentang apakah ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Tujuan pengembangan yaitu 1. Memperbaiki kinerja karyawan, 2. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, 3. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan, 4. Membantu memecahkan masalah operasional, 5. Mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. 6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena masalah inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. 7. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya, sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru di pekerjaannya. Jenis pelatihan dan pengembangan. 1. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Yang kedua, pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional atau cross functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dari pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas atau kreativitas training berdasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Jenis pelatihan dan pengembangan. Pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan kerjasama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan dan tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan kreativitas.
Pelatihan kreativitas atau kreativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Metode pelatihan dan pengembangan. Metode pelatihan dan pengembangan ada dua, yaitu method on the job training dan off the job technique. Method on the job training yaitu ada 4. Yang pertama ada job instruction technique training, yang kedua job rotation, yang ketiga apprenticeship, dan yang keempat coaching. Off the job technique ada 6, yaitu lecture, video presentation, vestibule training, simulation, self-study, dan laboratory training. Manfaat dari pengembangan, yang pertama ada meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, yang kedua mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang diterima, yang ketiga membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, yang keempat memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, yang kelima mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, dan yang terakhir membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. Menurut Kirkpatrick, seorang pakar evaluasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia haruslah melewati 4 tahapan, yaitu tahapan reaksi, tahapan evaluasi belajar, tahapan perilaku, dan tahapan hasil. Tahapan reaksi yaitu di mana evaluator mengukur reaksi atau respon peserta pelatihan. Pengukuran dilakukan dengan melihat minat dan antusiasme peserta, serta aktif atau tidaknya mereka selama pelatihan berlangsung. Tahapan evaluasi belajar yaitu di mana evaluator mengukur perubahan pengetahuan, keterampilan, atau perilaku dalam bekerja karyawan. Tahapan perilaku yaitu pada tahapan ini perilaku yang diukur lebih pada perilaku karyawan dalam bekerja yang berdampak pada kinerjanya. Dan yang terakhir tahapan hasil. Hasil yang dimaksud bisa berbeda-beda, tergantung sasaran yang ingin dicapai melalui pelatihan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.